warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Yulianto dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pekalongan. Ya, pada kesempatan kali ini yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rasa syukur kita atas kesehatan dan bisa berkumpul dalam acara kali ini. Ya, pertama-tama tentunya saya sebagai mahasiswa memiliki fokus pada ilmu pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Diharuskan untuk turun dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kemudian sudah semestinya bagi saya sebagai calon pendidik nantinya harus kritis dan peka terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan. Dikarenakan pendidikan adalah merupakan fondasi utama dalam pembangunan dan keberhasilan suatu bangsa. Tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan telah menjadi fokus perhatian selama bertahun-tahun, khususnya pada daerah-daerah terpencil. Lalu dalam kesempatan kali ini, dalam orasi kali ini nantinya saya akan, apabila saya nantinya menjadi seorang anggota legislatif dan terpilih nantinya, saya akan berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, terutama itu atau khusus untuk daerah Kota Pekalongan tercinta kita ini. Nantinya saya dan jajaran anggota legislatif lainnya akan mendiskusikan program-program yang sudah berjalan selama ini. Program-program tersebut akan kami kaji ulang supaya program yang sudah berjalan itu berpihak kepada siswa atau guru-guru yang berhak mendapatkannya. Tidak seperti sekarang, itu kalau siswa atau guru-guru yang mendapatkan gaji itu, yang mendapatkan gaji besar itu antara PNS atau yang lainnya. Guru-guru, sementara guru-guru yang honorer itu gajinya relatif kecil atau yang di bawah UMR jauh. Kemudian program-program tersebut akan kami kaji dan nantinya akan kami teruskan program-program yang dianggap masih layak untuk diperpanjang. Kemudian salah satu program utama kami yang akan kami perpanjang atau akan kami kembangkan lagi adalah program-program KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang memiliki orang tua dengan pendapatan yang kurang atau di bawah UMR. Kemudian kepada siswa dari keluarga miskin atau PIP atau Program Indonesia, kami memberikan bantuan lainnya seperti kami memberikan bantuan terhadap sekolah-sekolah untuk meningkatkan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendukung untuk mengajar siswa di sekolahan. Selain itu nantinya kami akan memperbanyak tenaga pendidik dan jumlah sekolah di berbagai daerah, khususnya di lingkungan Kota Pekalongan ini. Lalu kami akan mengkaji ulang tentang kurikulum yang selama ini selalu berubah-ubah atau berganti setiap periodenya. Kurikulum yang selama ini kita anut atau kita tanamkan itu adalah kurikulum yang selalu berganti tiap periodenya, antara lain tiap ganti presiden itu otomatis kurikulumnya itu akan berganti dan itu efeknya itu akan besar terhadap tenaga pendidik maupun siswanya itu. Dikarenakan kurikulum yang sudah berjalan itu
baru berjalan setahun 2 tahun lalu langsung diganti dengan kurikulum yang baru, dan pendidik harus menyesuaikan, serta murid-murid atau siswa yang harus menyesuaikan juga itu sedikit sulit. Kemudian kami juga akan menentukan kurikulum yang berbasis teknologi atau yang memudahkan para siswa untuk belajar tidak di rumah, ya, untuk belajar tidak di sekolah saja, namun dimanapun ia berada, seperti bisa memanfaatkan gadget di rumah agar belajar tidak melulu bermain game. Kemudian kami juga akan memaksimalkan pelaksanaan kurikulum agar berjalan serentak ke seluruh Indonesia, karena kan selama ini kurikulum yang berjalan itu hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja. Contohnya itu kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang digagas oleh Menteri Pendidikan di tahun 2020 atau 2021 itu berjalan di kota besar langsung. Tetapi kalau di kota-kota setelahnya itu harus bertahap, seperti 1 tahun kemudian, 2 tahun, ada yang 3 tahun itu baru berjalan. Atau nanti kalau jabatannya itu diganti, menterinya pendidikan itu diganti, nantinya kurikulum akan diganti lagi. Toh percuma kalau yang berjalan belum maksimal udah diganti lagi. Ini kami upayakan agar kurikulum dilaksanakan secara serentak dengan cara kami akan mengumpulkan dengan tenaga pendidik dan jajaran-jajaran dalam Menteri Pendidikan dan jajaran pendidikan dalam daerah masing-masing supaya bisa dilaksanakan secara serentak dan tanpa terkendala nantinya. Terus kemudian pendidikan ini akan terus menerus dan menyesuaikan tingkat sumber daya manusia dari zaman ke zaman seiring perkembangannya ilmu, pendidikan, dan teknologi. Ya, hambatannya nantinya akan terus silih berganti dalam proses pendidikan. Namun kalau sistemnya itu sudah pas, itu tidak akan berganti dan terus berlanjut. Kemudian berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan taraf pendidikan Indonesia. Tentunya tenaga pendidik sudah memikirkan dengan matang-matang bagaimana cara mengatasi pendidikan dan masalah-masalahnya itu sekaligus. Kami juga nantinya akan menerapkan pendekatan pendidikan yang berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan materi, namun juga mendapatkan keterampilan praktis yang tetap diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan swasta juga telah membantu memperluas upaya peningkatan pendidikan di Indonesia. Lembaga dapat menata kelola pendidikan agar berjalan dengan baik, yaitu diperlukan adanya ikatan yang kuat baik dari pihak-pihak dalam lembaga pendidikan maupun pihak-pihak luar lembaga. Terus pada intinya pendidikan di Indonesia adalah tugas yang kompleks dan menantang, tapi banyak upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait. Indonesia nantinya memiliki potensi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik yang akan memberikan manfaat dalam jangka yang panjang bagi masyarakat dan negara. Ya, sekian dalam orasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.